Oke, kali ini kita akan berangkat menuju tempat konsumen yang sebelumnya dikabari oleh teman saya. Namun di sini agak ada masalah, teman saya kelupaan nggak bawa helm. Lalu kita pulang lagi karena jika tanpa helm kita akan mendapat masalah nanti di jalan. Entah itu ya ada polisi, keanginan, atau ada batu yang loncat ke kepala gitu. Wah, bahaya. Oke, kita melanjutkan kembali perjalanan menuju tempat konsumen. Kali ini Dekakom ada panggilan untuk menservis sebuah komputer yang ada di Jalan Cikawao, yang sebelumnya lewat teman saya, Bapak Rafa, begitu ada temannya yang memberikan informasi jika komputer di kantornya mengalami sebuah kerusakan dan dia sangat buru-buru ingin menyelesaikan komputer yang rusaknya itu, begitu, karena ingin dipakai di kantornya. Oke. Nah, kerusakannya, jika konsumen saya bercerita tadi, kalau komputernya itu dalam waktu 5 detik atau 10 detik itu setelah dinyalakan itu mati secara tiba-tiba. Nah, maka dari itu kita akan berangkat ke sana dan mengecek kerusakannya, apakah ada spare part atau hardware yang rusak atau apapun itu, nanti kita cek dulu ya. Oke. Jadi mau lepas teh murah gitu aja, deg-degan atau murah mah 7 juta. Tapi kuat mungkin lagi sebenarnya mas, cuman orang mau di palaur sana, iya nak murna. Murna bisa putar kalau boran. Ya orang kayak dubbing. Tapi ya kurang pun aya sesuatu nu arunik ke kurang diasupkan suaranya dikat nanti tadi legitkan suaranya. Misalnya ya si bapak ini diharap digusur pasalokan kurang tanya yang bikin tapi mantuan akhirnya akan kita lucu gitu. Parum itu ngebut. Baik, Dekakom kini berada di Jalan Lio Genteng ya. Sebelumnya yang ada di Jalan Rasdan itu kita sudah pindah tempat yang lebih enak dan lebih nyaman begitu. Sekarang kita ada di Jalan Lio Genteng dan insya Allah ada tempat untuk tamu atau untuk konsumen buat santai-santai. Ketika saya cek laptop atau komputernya, konsumen tinggal duduk santai. Sekarang kita ada ya space yang lebih memadai dari tempat sebelumnya gitu ya. Oke, kita hampir sampai di tempat tujuannya. Nah, ini Jalan Cikawao gitu yang masuk ruko-ruko. Nah, ini tempatnya ya. Oke, kita masuk aja langsung. Nah, ini komputernya yang setelah saya buka dan sudah pastikan bahwa emang komputernya mati. Namun setelah saya buka, ini komputernya sangat banyak sekali debunya.
Oke, saya cek dulu ini power supply-nya apakah rusak dari power supply atau bukan. Oke, hati-hati di sini pinnya harus benar ya. Terlihat dari kuncinya yang ada di depan. Ini ditekan saja begitu. Oke, lalu ini satu lagi yang untuk ke motherboard ya. Oke, tanpa ini komputer nyala tapi tidak akan tampil itu ya, yang ada kabel kuning hitam. Oke, kita langsung masukin saja ke kabel AC. Kita coba nyalakan, namun benar ya, tuh kipasnya, terlihat dari kipasnya menyala, muter lalu mati lagi tuh. Lalu saya memberitahu ke konsumen bahwa itu rusak. Oke, lalu diagnosis setelahnya saya cabut semua kabel yang ada di motherboard, lalu ini sangat berdebu sekali ya, tuh di fan-nya ya, di kipas di kipas prosesornya, di kipas prosesor sangat banyak debu sekali ini. Motherboard aja sih yang saya. Oke, kita buka terlebih dahulu baut-bautnya ya. Kalau yang ini kan yang biasa, yang di angka 400-an 500-an. Data mah insya Allah aman. Oke, saya cek dulu aja. Saya ada buku nggak teh yang aku pakai? Atau ya yang agak kertas agak tebel gitu? Gue dipahain anjir. Gue minta buku atau apa kan, biar pas ngecek nggak langsung ke besi si ini atau ke lantai. Gue dipahapain dong. Dia diem aja. Parah. Tapi ya sudahlah, ke besi aja. Santai. Nah ini ya, kelihatan tuh di kipas atau fan prosesor ini sangat banyak berdebu sekali. Ini mungkin ya salah satu kemungkinan si komputer bisa nggak tampil gitu ya, mungkin karena terlalu panas atau ada berdebu di si prosesor, kuningan prosesornya ya. Nah, kita buka dulu kuncinya yang tadi ada 4 dudukan, diputar aja gitu ya. Untuk yang Intel biasanya kalau AMD dipakai baut. Nah, ini kotor sekali prosesornya ya. Pastanya juga melebarnya itu udah kering, melebarnya udah kemana-mana dan kotor sekali. Ini tadi heatsinknya kotor sekali. Nah, kita bersihkan saja pakai kuas. Kejadiannya kapan ini? Oh, tadi pagi. Kita bersihkan si heatsink komputernya ya, biar berdebu-debu yang ada di sela-selanya itu keluar. Nah, ini saya membersihkan sisa pasta yang sudah kering. Oke, disimpan saja. Nah, ini sekarang kita
membuka prosesor. Namun sebelumnya bersihkan terlebih dahulu debu-debu yang ada di sekitar motherboard. Kalau bisa pelan-pelan ya, jangan seperti saya yang begitu sangat keras ya mengelapnya. Mungkin karena sebel karena si teteh tadi mem-PHP-kan saya ya. Dan kalau bisa tangannya itu pakai sering tangan biar arus pendek yang ada dari tangan itu nggak ke motherboard ya, biar statis gitu ya, ada sarung tangannya biar aman. Saya kelupaan. Oke, nah setelah debu-debu di sekitar motherboard hilang, kita buka prosesornya. Nah, lalu kita bersihkan dan jauhkan ya. Ketika kita membersihkan prosesor, jauhkan dari motherboard. Kita bersihkan pasta-pasta yang menempelnya, kita bersihkan. Yang sudah kering ini ya, kita bersihkan. Wah, saya seperti profesional gini membersihkannya. Mungkin karena baru pertama kali aja ini di video, saya jadi lebih bersemangat gitu bersihkannya. Tuh, nah ini kuningan-kuningannya ya dibersihkan. Ditakutkan begitu ada kotoran-kotoran yang menutupi satu saja kuningan yang ada di prosesor, itu laptop akan mati ya. Sebisa mungkin ini sangat diperhatikan. Nah ini kuningan-kuningan, dan ternyata benar di sini ada pasta yang menutupi salah satu kuningan yang ada di prosesor. Kita bersihkan saja, bismillah gitu ya. Siapa tahu ini penyebab si laptop mati secara tiba-tiba. Ini kita bersihkan. Oke, setelah bersih langsung dipasang saja. Dan ingat ya, kunci yang ada di prosesor sebelah kiri dan kanan itu ada kuncinya, lekukan atau ada di ujung ada kuning kayak arah gitu, harus sesuai dengan kuncinya. Nah lalu kita tambahkan pasta yang baru tapi sisa. Baru tapi sisa saya ini, tapi dijamin lah pastanya terbaik. Oke, kita pasta saja kita Oke, setelah itu kita agak diratakan. Oke, di tengahnya aja ya, soalnya pas nanti ada heatsink dipasang di sini, nah nanti si pastanya itu langsung melebar karena terkena press atau tekanan dari heatsink yang nanti akan dikunci ya. Nah ini saya lagi memasang heatsink ke fan-nya ya. Ini ada kunci-kuncinya di samping kanan, kiri, atas, bawahnya ya. Ini kunci-kuncinya harus terpasang dengan sangat tepat gitu ya. Oke, setelah pasang pastikan kipasnya berputar, tidak berat ya. Oke, setelah begitu kita pasangkan kembali dan ingat kunci-kuncinya jangan sampai patah. Jika patah, merek Intel ini akan nggak mengunci dengan pagu. Nah, ini saya memastikan untuk si kunci putihnya itu keduanya masuk ke motherboard ya, ke lubang yang ada di motherboard. Nah ini saya memastikan dulu. Oke, ini kameramen saya bagus sekali nih, bisa memposisikan si kameranya harus men-shoot kemana. Oke ya. Nah ini tuh kan harus ada gitu. Nah setelah si putihnya masuk, kalau merek Intel ya, nah lalu diputar
terbalik si kunci yang ada di atasnya itu. Ada 4 kuncinya itu, 4. Nah, oke. Setelah terpasang dengan rapi dan terkunci dengan rapi, kita langsung aja mencobanya. Dan ingat, ketika mencoba harus di bawahnya ada isolator atau sesuatu yang listrik itu tidak dapat mengalir gitu ya. Nah, kita coba, karena tadi di PHP kan saya minta buku atau apapun yang isolator tidak diberi gitu, jadi saya bawa tisu aja, pakai tisu bawahnya. Oke. Nah, ini kembali saya masang power supply punya saya dulu. Oke. Nah, ini kuncinya sih agak kurang pas gitu. Oke, kita pasang. Oke, yang kuning hitam pasang terlebih dahulu. Yang pentingnya dulu saja ya, untuk memastikan VGA, kabel power supply yang ke motherboard sudah dipasang. Setelah itu kita konsletkan saja pin powernya untuk menyalakan komputer gitu ya, menyalakan CPU. Oke, saya lupa tadi, colokkan dulu AC-nya, setelah itu dinyalakan. Oke, konsletkan, lalu Bismillahirrahmanirrahim. Kok belum nyala? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya lupa untuk nyetrekkan itu ya. Oh, kenapa nggak nyala? Ya, tunggu ya. Oh, fan-nya saya nggak dipasang. Oke, tapi ini menyala. Oke, kita tunggu saja, dan alhamdulillah di atas ada tampilan no boot ya. Kenapa no boot? Karena harddisk tidak dipasang. Oke, karena sudah dipastikan bahwa service kali ini berhasil, kita cabut kembali power supply, VGA, kabel VGA, dan lain sebagainya. Lalu oke, setelah dipasang semua kabel, kita bersihkan dulu bawahnya atau casing bila mana masih ada debu ya yang menempel. Biasanya sih ada kayak laba-laba ya, yang kaki-kakinya itu kecil-kecil gitu. Biasanya sih orang Sunda gitu ya, nyebutnya tuh lamat lancah. Nah, ini bawahnya pakai tisu biar nggak ada listrik statis itu ya, karena bawahnya kan besi nih. Saya tutupin pakai ini. Nggak tahu sih, nggak tahu benar atau enggak, tapi saya sering ngelakuin ini dan berhasil gitu, awet lah motherboardnya. Oke, kita pasang motherboardnya. Oh, saya kelupaan. Ini kayak besi untuk menutup motherboard dari apa ya? Dari lubang-lubang port kayak USB, PS2 atau kabel VGA gitu ya. Ada penutupnya ini. Jangan sampai lupa. Oke, kita pasang. Nah, setelah pasang bautnya. Oke, ada 1 2 3 1 2 3, ada 6 gitu ya. Kita pasang. Oke, pastikan semuanya sudah terpasang dengan benar. Lihat ya, perbedaannya itu sungguh sangat terlihat dari pas pertama kita buka CPU ini dan sekarang ini insya Allah lebih bersih lah dari sebelumnya.
Oke, kita pasang semua kabel yang dari power supply, kabel power yang ke hard disk, terus kabel SATA yang warna merah atau warna hitam itu, ada kabel USB, kabel pin power restart dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini muncul ya, berarti ya bisa dipastikan ini berhasil. Nah, ini agak ada setting-settingan BIOS ya, tapi setelah terlihat oh aman, oke langsung keluar saja. Ini ya, wih terlihat persis sekali ya. Oke. Alhamdulillah ya, masuk window yang sebelumnya cuma rentan waktu 5 detik langsung mati. Alhamdulillah ini normal, insya Allah lah. Kita kasih garansi kurang lebih 1 minggu. Oke, setelah dirapihkan kita lihat. Ya, sudah masuk window dan alhamdulillah selesai setelah pemberian bond dari saya dan tanda-tangan garansi seperti itu. Alhamdulillah selesai untuk servis kali ini. Oke, terima kasih.